Apa yang seharusnya menjadi pertukaran sederhana setelah putus malah berujung maut. Polisi mengatakan Emily Finn, 18 tahun, pergi ke rumah mantan pacarnya untuk mengembalikan barang, lalu tidak pernah keluar lagi. Austin Lynch, mantan pacarnya yang berusia 18 tahun, kini didakwa menembak dan membunuhnya. Seiring muncul detail baru, gambaran mengkhawatirkan terungkap. Kisah cinta remaja penuh ketegangan sejak sebelum kunjungan terakhir. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Seorang balerina remaja diduga ditembak dan dibunuh oleh mantan pacarnya dalam tindakan kekerasan yang menghancurkan sebuah komunitas di Long Island. Sekarang, saat Emily Finn yang berusia 18 tahun sedang dikenang, mantan pacarnya Austin Lynch kini menghadapi dakwaan pembunuhan, sementara berbagai cerita mulai bermunculan tentang apa yang mungkin menyebabkan tragedi ini. Polisi menyebut insiden terjadi di rumah di Wisconsin, New York saat libur Thanksgiving. Emily pulang dari kampus. Dia harus mengembalikan barang-barang setelah baru putus. Dan saat itulah, menurut penyelidik, mantan pacarnya yang berusia 17 tahun, yang sehari lagi akan berusia 18 tahun, usia dewasa, diduga melepaskan 2 tembakan dari senapan. Tembakan pertama menewaskan Emily. Tembakan kedua yang diduga diarahkan ke wajahnya sendiri membuatnya terluka parah. Sekarang, saat dia menunggu tuntutan, seorang teman keluarganya angkat bicara, menunjuk pada patah hati akibat putus cinta sebagai motif di balik dugaan kekerasan tersebut. Namun, foto di media sosial menunjukkan cerita yang lebih rumit. Bukan hanya foto prom dan liburan, tetapi juga gambar mantan pacar berpose dengan senjata saat acara keluarga di lingkungan rumah, yang tampaknya merayakan sifat keras. Kasus ini berfokus pada Emily Finn, wanita 18 tahun asal Long Island. Menurut The Independent, dia balerina berdedikasi dari Bayport, New York. Dia baru lulus dari Sayfield High School dan memulai tahun pertama di SUNY Oneonta untuk menjadi guru. Direktur artistik mengatakan kepada Newsday bahwa dia adalah pemimpin yang dicintai di studio tarinya. Dan dia digambarkan oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai sosok yang penuh semangat dan hangat. Lalu ada mantan pacarnya, Austin Lynch. The New York Post melaporkan bahwa dia berusia 17 tahun, baru saja lulus sekolah menengah atas. Dan menurut laporan, dia baru saja mendaftar di Marinir, keluarganya tinggal di Wisconsin. Sekitar 20 menit berkendara dari kota asal Emily. The Post melaporkan keduanya punya sejarah. Mereka pernah berpacaran, pergi ke prom bersama, bahkan liburan keluarga bersama. Namun pada saat Thanksgiving tahun ini, hubungan itu baru saja berakhir. Polisi mengatakan, tepat 1 hari sebelum Thanksgiving, yaitu Rabu, 27 November, semuanya berakhir dengan tragedi. Emily pulang dari kampus, kemungkinan besar menantikan liburan. Menurut para penyelidik, pemberhentian terakhirnya adalah di rumah mantan pacarnya di Wisconsin, sedikit lewat pukul 11 pagi. Alasan yang diberikan polisi atas kunjungannya terdengar sangat biasa saja. Letnan Detektif Suffolk Kevin Baker mengatakan kepada Greater Long Island bahwa ia hanya datang untuk mengembalikan barang milik mantan pacarnya setelah putus. Apa yang terjadi di dalam rumah itulah yang mengubah kisah perpisahan ini menjadi penyelidikan pembunuhan. Polisi menuduh bahwa Austin Lynch menggunakan senapan yang dimilikinya secara legal melepaskan 2 tembakan. Tembakan pertama menewaskan Emily Finn, lalu tembakan kedua diarahkan ke dirinya sendiri mengenai wajahnya. Panggilan darurat 911 berasal dari ayah Austin di dalam rumah. Menurut polisi, saat petugas tiba, Emily Finn dinyatakan meninggal di lokasi. Austin Lynch terluka parah namun selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Thanksgiving sekaligus ulang tahun ke-8, belasnya ia habiskan di ranjang rumah sakit. Dalam hari-hari setelahnya, gelombang kesedihan melanda komunitas. Doa bersama diadakan. Pita merah muda, warna favorit Emily, muncul di mana-mana. Sementara Lynch menjalani perawatan di rumah sakit, kantor kejaksaan distrik Suffolk County mengumumkan niat mereka untuk menuntutnya dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2. Karena dia berusia 17 tahun saat dugaan kejahatan, meski hanya selisih sehari, penerapan Undang-Undang Raise the Age di New York membuat keputusan selanjutnya akan menentukan apakah dia diadili sebagai dewasa. Dia resmi ditangkap dan didakwa pembunuhan setelah dinyatakan sehat secara medis. Sekarang,
Sementara komunitas masih terguncang akibat kehilangan yang menghancurkan ini, muncul sebuah suara yang mencoba memahami semua ini. The New York Post melaporkan bahwa mereka berbicara dengan sumber yang disebut teman keluarga Lynch yang menawarkan teori pribadi mengejutkan tentang dugaan motifnya. Sumber ini yang mengaku telah mengenal remaja yang dituduh, Austin Lynch, sejak dia masih kecil, mengatakan kepada media tersebut bahwa mereka, kutip, merasa jijik dengan tindakan yang diduga dilakukan. Namun, penjelasan mereka tidak mengarah pada perencanaan sebelumnya atau sejarah tersembunyi, melainkan pada satu emosi yang sangat kuat. Menurut laporan Post, sumber ini menggambarkan tragedi tersebut sebagai akibat yang sangat buruk dari putus cinta remaja. Mereka menyebut hubungan itu sebagai cinta monyet yang tak masuk akal dan menilai remaja itu belum siap secara emosional menghadapi perpisahan. Sumber tersebut secara belak-belakan memberikan penilaian psikologis dan mengatakan kutipan, lobus frontal masih belum berkembang dan belum mampu untuk menangani serta memproses emosi-emosi ini. Ketidakmampuan anak memproses hal ini terasa seperti dunia berakhir. Sumber tersebut juga membantah rumor menyalahkan korban dengan mengatakan, orang-orang di komentar bilang dia pasti melakukan sesuatu kepadanya. Tidak, dia tidak melakukannya. Akun ini, menurut laporan, membangun versi peristiwa tertentu. Seorang pemuda patah hati, bukan pemangsa penuh perhitungan. Diduga kewalahan oleh rasa sakit yang tak dapat diproses. Sekarang, bahkan ketika narasi pribadi itu mulai terbentuk, gambaran yang berbeda mulai terlihat secara online, bukan dari sumber rahasia, tetapi dari jejak publik unggahan media sosial. Banyak di antaranya berasal dari akun keluarga Austin Lynch sendiri. Kami di Law and Crime menemukan foto pasangan itu di masa yang tampak lebih bahagia. Foto-foto Emily dan Austin di acara prom. Emily tersenyum mengenakan gaun magenta cerah. Sebuah foto yang masih terlihat secara publik di Facebook Ibu Austin memperlihatkan seperti sebuah keluarga sedang berlibur di Aruba. Emily juga ada di sana, dalam foto bersama. Itu menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan keluarga. Ada foto lain, mereka berdua, yang ini tampaknya dihapus setelah tragedi itu. Lalu kamu menggulir sedikit ke belakang, dan ada sebuah postingan dari Facebook ayahnya, tertanggal hampir 3 tahun sebelum dugaan kejahatan itu. Itu menunjukkan Austin Lynch yang jauh lebih muda sedang memegang senapan. Keterangan pada postingan itu berbunyi, kutip, sedikit latihan menembak untuk anak yang berulang tahun. Ada beberapa foto Austin dan ayahnya sedang angkat beban bersama. Salah satu keterangan merayakan hal ini dengan kutipan, waktu bersama keluarga sama seperti waktu di gym di rumah Lynch. Pada Minggu, 30 November, lebih dari 1.000 orang menghadiri pemakaman Emily di rumah duka West Sayfield, New York. Laporan New York Post menyebut pelayat memakai merah muda sesuai permintaan keluarga. Salah satu pajangan adalah sepatu balet merah muda Emily. Poster dirinya dengan seruling saat di marching band sekolah menengah atas Sayfield, serta tanda prestasi akademisnya. Secara daring, kampanye GoFundMe yang diluncurkan untuk keluarganya menggambarkan Emily sebagai bagian dari kehidupan orang-orang yang dia sentuh. Kampanye itu mengumpulkan puluhan ribu dolar dalam 48 jam pertama. Asosiasi Alumni Sayfield merilis pernyataan resmi mengatakan kematiannya, kutip, meninggalkan kekosongan yang tak terhapuskan di mana dulu ada masa depan penuh harapan. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah pengacara pidana dan mantan jaksa Chase Brown. Terima kasih telah hadir. Betapa sedihnya kisah ini terjadi di Long Island. Mengetahui bahwa tersangka dalam kasus ini diduga menembak dirinya sendiri di wajah, mengalami luka serius yang sedang dia hadapi, dan tampaknya merupakan upaya pembunuhan bunuh diri yang gagal. Bagaimana hal itu memengaruhi jalannya kasus ini sekarang setelah ada tuntutan terhadapnya? Jadi hal itu berperan dengan berbagai cara. Menurut saya poin utama dari sudut pandang pembelaan adalah ini jelas faktor yang meringankan. Maksud saya, di negara bagian New York, hukuman maksimum untuk pembunuhan tingkat 2 adalah 25 tahun hingga seumur hidup. Hukuman itu bisa dikurangi menjadi sekitar 20 atau 23 tahun. Ini bukan pembenaran perilakunya, tapi itu faktor yang meringankan karena dia memang menyakiti dirinya sendiri. Dan saya tidak tahu seberapa parah luka-lukanya. Jadi itu pasti menjadi jadi pertimbangan, dan itu adalah sesuatu yang akan saya jadikan faktor yang meringankan. Sebagai jaksa, karena versi lain sebenarnya nggak terlalu penting. Dia ditambah sesuatu yang tidak dilakukan. Dia benar-benar berniat. Jadi di sini dia memang berniat mengakhiri hidupnya pada akhirnya.
Dan kamu tahu, dia jelas tidak berhasil. Ya, namun seharusnya tetap ada faktor meringankan. Jadi menurut saya di sisi manapun kamu akan memakainya dalam aspek itu. Dari pembelaan terdapat argumen kuat untuk meringankan. Dan bagian yang menarik dari hal ini juga, dari sudut pandang hukum, kasus ini tragis karena dia baru berusia 17 tahun, padahal besok sudah 18 tahun. Jarang sekali kamu melihat situasi di mana hanya selisih 24 jam antara dewasa dan di bawah umur. Bagaimana hal itu mempengaruhi bagaimana kasus ini bisa berjalan? Ini adalah pembunuhan tingkat 2, salah satu dari sedikit undang-undang di negara bagian New York yang memungkinkan kasus ini tetap di pengadilan pidana. Ada banyak kejahatan ini, sampai titik tertentu bisa dipindahkan. Pembunuhan bukan salah satunya. Jadi menurut saya perbedaan 1 atau 2 hari dalam kasus pembunuhan tingkat 2 tidak terlalu berpengaruh. Ya, Anda tahu, kalau dia lebih muda 15, 14, seperti itu, Xiaomi Inafia adalah salah satu kategori kejahatan yang akan tetap ada dan memiliki kemungkinan untuk tetap ada. Jadi pada akhirnya keputusan ada di tangan hakim. Kalau si preskripsi proses hakim di sini yang akan setuju memindahkan kasus ini ke pengadilan keluarga. Menurut saya pasti kasusnya memang seharusnya di pengadilan pidana. Dan sejujurnya saya rasa memang disitulah tempatnya. Ketika kasusnya seperti ini, di mana bukan soal siapa pelakunya, maksud saya orang yang menembak dan membunuh wanita muda ini, dan dia kehilangan nyawanya. Dari sudut pandang jaksa, saat mereka melihat kasus ini dan membangun kasusnya, bagaimana cara mereka menanganinya? Mengetahui kenyataannya, itu tidak akan sulit untuk dibuktikan. Dialah yang mengarahkan senjata, menembakkannya, lalu mengambil nyawa wanita muda ini. Ya, jadi dari sudut pandang penuntutan memang ada banyak pekerjaan investigasi yang harus dilakukan. Saya mungkin akan melihat data telepon, benar. Saya sama akan memberi periakan syarat panggilan antara korban dan terdakwa terkait rencana korban ke rumahnya serta putus hubungan. Apa latar belakang situasinya, media sosialnya? Saya akan ajukan surat penggeledahan kedua ponsel itu untuk melihat komunikasinya. Apakah ada sesuatu? Apakah dia bicara dengan teman lain soal kekesalannya? Hal-hal semacam itu untuk melihat niatnya. Tunggu orang tertukin saja niat harus direncanakan. Tapi jika Anda bisa mendapatkan data dari ponsel, itu akan menunjukkan bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya. Itu akan jauh lebih kuat. Maksud saya, argumen dari pihak pembela bisa saja ini hanya bukti tidak langsung. Maksud saya, ini memang sulit. Tapi saya memang berpikir Anda ingin membangun latar belakangnya, sehingga jika suatu hari kasus ini dibawa ke pengadilan, Anda bisa menunjukkan kepada juri, hey, lihat, ini sudah terjadi cukup lama. Dia melakukan ini pada tanggal tersebut, tapi dia sudah merencanakan ini, atau semuanya mengarah ke situ. Karena dari sudut pandang pembela, jika Anda menangani kasus ini, pada titik mana Anda harus menyerah pada bagian itu? Dengan mengatakan seperti, lihat, dialah yang menembakkan senjata. Sekarang, mari kita bicarakan beberapa hal yang mengarah ke momen ini. Mungkin cukup diakual. Ini sekali lagi kembali ke sudut pandang mitigasi. Ini adalah sesuatu di mana Anda mungkin harus meminta hakim untuk menerima pengakuan bersalah, bukan? Dia membutuhkan harus mengajukan permohonan ke pengadilan, mengaku bersalah atas tuduhan apapun yang ada di sana, dan menerima hukuman dari hakim. Saya akan menyiapkan paket mitigasi sebaik mungkin. Evaluasi kesehatan mental mungkin perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan pendekatan berbeda. Karena secara hukum dan berdasarkan fakta, saya rasa Anda akan kesulitan sebagai pengacara pembela di sini. Dan kita telah melihat dalam kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, jika orang-orang sudah menikah dan mereka sedang menjalani perceraian, dan Anda melihat ini, Anda tahu, sangat menyedihkan, Anda tahu, semuanya bisa berubah menjadi tragis. Dalam kasus ini, itu adalah cinta remaja, seperti yang dikatakan beberapa orang. Cinta monyet adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan hal ini. Mereka masih anak-anak dan dia belum tahu cara mengendalikan emosinya saat itu. Bagaimana pengadilan memandang hal seperti ini? Di mana, kamu tahu, dua orang muda dan mereka sedang mengalami putus cinta yang berat. Berbeda jika kasusnya mereka berusia 40-an, sudah menikah atau punya hubungan yang kemudian memburuk. Bagaimana pengadilan memandang? Meski ini pengadilan dewasa, kita tetap membahas seseorang berusia 18 tahun. Ya, jadi maksud saya ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa otakmu belum sepenuhnya berkembang. Maksud saya tahu beberapa penelitian atau apalah mengatakan bahwa perkembangan otak belum selesai sampai usia 20-an awal. Itu jadi salah satu faktor. Apakah kamu mampu mengambil keputusan dan sadar akan konsekuensi tindakanmu serta berpikir melampaui reaksi emosional? Bagaimana kamu mengendalikan emosi itu? Jadi itu juga menurut saya menjadi faktor yang meringankan mengapa hukuman seharusnya diringankan. Maksud saya tidak berpikir ini adalah sesuatu di mana kamu bisa lolos karena alasan gangguan mental. Yang saya maksud adalah pembelaan karena tidak mampu memahami situasi atau karena gangguan jiwa.
Saya rasa itu tidak sampai sejauh itu hanya untuk menurunkan angkanya. Soal hukuman, itu hukuman akhir yang kamu terima. Itu pasti akan berpengaruh juga. Itu pada detik Frikard yang kedua Ms. Smith memproses emosi dan tindakanmu serta memahami konsekuensinya. Karena pada usia itu kamu sangat berpikiran pendek. Sebagai pengacara pembela dalam kasus seperti ini, kamu mencoba memahami dan mendapatkan gambaran jelas tentang kejadian sebenarnya. Saya tahu dalam hubungan ini, mereka pergi ke prom dan liburan bersama keluarga. Banyak orang melihat mereka terbuka dalam hubungan. Meski mungkin tidak begitu, bahkan jika mereka memang punya masalah, tidak akan pernah menyangka itu akan berakhir seperti yang diduga sekarang. Sebagai seorang pengacara pembela, bagaimana Anda mulai mengumpulkan informasi dan mencoba menyusun gambaran tentang apa yang menurut Anda akan menjadi pembelaan yang baik untuk klien seperti ini? Saya tahu semua Novarno latar belakang keluarga, saudara, orang tua, dan cara pemuda ini dibesarkan. Di dalam hal bagaimana dia berprestasi di sekolah. Jika ada sesuatu di masa kecilnya yang memengaruhinya, apakah ada trauma, apakah ada diagnosis, apakah dia memiliki masalah kesehatan mental, bahkan sampai melihat catatan sekolahnya. Bagaimana dia berprestasi di sekolah karena masalahnya di atas kertas periskop akan menggambarkan dia digambarkan sebagai seorang pembunuh. Namun kita perlu memberi wajah, latar belakang, dan memanusiakan individu yang didakwa ini. Jadi kamu harus melihat ke keluarga, latar belakang, atau trauma apapun yang mungkin terjadi di masa kecilnya. Cek apakah ada teman atau orang lain yang bisa menulis surat referensi karakter. Dan coba bawa beberapa hal positif dari pemuda ini ke dalam pertimbangan. Ketika membahas hal ini, karena saya tahu bahwa ada, dan di masa lalu, kita telah melihat ketika orang membicarakan otak seorang anak muda, itu belum sepenuhnya berkembang. Mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan emosi. Kami baru saja membicarakannya sedikit tadi. Tapi, Anda tahu, dia tetap saja sudah dewasa, maksud saya. Kalau sekarang dia sudah 18 tahun, menurut saya, seberapa besar pengaruh argumen itu di pengadilan ketika membahas hal ini, ya, penelitian menunjukkan otaknya belum sepenuhnya berkembang. Namun dia juga bukan yang pertama mengalami putus cinta. Makin saya apakah dari usia 17 ke 18 dia benar-benar berubah dalam sehari. Itu hanya ada angka sewenang-wenang dalam hal itu. Menurut saya memang karena usianya yang masih muda, dia perlu berumur 25 tahun dan belum punya pengalaman hidup seperti orang berusia 25, 30, atau 20 tahun. Dia masih di sekolah Lapenspedik dan tampaknya belum meninggalkan rumah. Ya, dia belum pernah hidup mandiri. Ya, dia belum punya kesempatan untuk benar-benar merawat dirinya sendiri. Ya, selama ini dia selalu berada di bawah asuhan orang tuanya. Jadi menurut saya itu memang berpengaruh. Maksud saya, itu bukan Adira tidak memiliki kedewasaan dalam pengalaman hidup seperti yang dimiliki orang dewasa, seseorang yang lebih tua darinya, yang bisa kamu bilang 100%, kamu bisa memintanya bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Dia mungkin belum punya pengalaman itu untuk bisa seperti itu. Saat sampai di titik ini, jika ini berakhir, meski kita masih di awal dan mungkin terlalu cepat, tapi jika ini sampai pada permohonan di pengadilan dan semacam menyerahkan keputusan pada belas kasihan hakim, seperti apa proses itu di New York? Akan ada beberapa tanggal konferensi dengan pengadilan dan jaksa wilayah untuk menentukan arah kasus ini. Jadi, jika jaksa wilayah tidak ingin memberi tawaran atau Anda merasa perlu mengajukan ini ke hakim, cara yang akan saya lakukan adalah saya akan menyiapkan paketnya. Maksud saya dengan paket adalah saya akan mengumpulkan faktor-faktor yang meringankan. Jika saya membutuhkan terapis atau psikolog atau dokter untuk mewawancarainya, untuk mendapatkan laporan tentang dirinya, untuk melihat sejauh mana kapasitas mentalnya. Surat karakter dari keluarga, latar belakang lengkap, hampir seperti sebuah map besar saya kira, jika tidak lebih berisi materi-materi yang meringankan untuk kemudian diajukan kepada hakim. Saya berharap hakim memberi kesempatan agar saya dapat menyampaikan argumen lisan terkait angka hukuman yang kami harapkan. Tetapi ini adalah sebuah proses, akan memakan waktu berbulan-bulan. Bisa saja sampai setahun. Ini bukan sesuatu yang terjadi dengan cepat karena ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya kira selanjutnya hakim yang akan memutuskan untuk tuduhan pembunuhan tingkat 2, hukumannya 25 tahun hingga seumur hidup. Pada akhirnya, hakim akan menggelar sidang penjatuhan hukuman dan memutuskan hukuman yang dijatuhkan, seperti yang sudah kita lihat. Sebenarnya, Chase. Jadi maksud saya ya Anda akan menjalani proses ini dengan mengetahui punya gambaran tentang berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan hakim. Seperti yang saya katakan sebelumnya, maksimalnya adalah 25 tahun hingga seumur hidup, minimalnya 15 tahun. Jadi Anda bisa mendapatkan angka berapapun dalam rentang itu hingga seumur hidup. Maksud saya Anda tetap akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada dasarnya setelah menjalani hukuman, setelah masa penahanan Anda, tapi Anda bisa mendapatkan rentang hukuman di situ. Jadi Anda akan tahu saat menjalani prosesnya, gambaran tentang berapa lama hukumannya. Lalu Anda akan menjalani proses diwawancarai oleh petugas pembebasan bersyarat.
Um, Anda akan menyerahkan dokumen, paket mitigasi, lalu menerima tanggal sidang vonis. Anda sering tahu perkiraan silam hukuman dan sebelum menjalani proses itu. Setelah mengaku bersalah, semuanya selesai. Semua taruhan kan sudah tidak berlaku, saudara Anda sepenuhnya bergantung pada hakim. Jadi penting untuk tahu apa yang akan terjadi sebelum masuk ke proses itu. Saya juga, karena saya merasa pernah, ya, saya memang pernah menghadiri sidang vonis sebelumnya, dan itu selalu membekas bagi saya sebagai seorang pengamat, di mana itu bisa berlangsung berjam-jam dan semua orang memberikan kesaksian emosional tentang apapun kejahatannya, tapi kemudian sampai pada momen di mana hakim membuat keputusan tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan. Atau bisa juga seperti sidang penetapan jaminan, dan mereka membuat keputusan apakah seseorang diberikan jaminan atau tidak. Sepertinya hakim setelah berjam-jam mendengar kesaksian, hanya butuh sekitar 30 detik untuk meninjau dan memutuskan. Seberapa besar pada saat-saat seperti itu, ini secara umum, seberapa besar pengaruh hari itu dan sidang tersebut terhadap putusan hukuman yang akan dijatuhkan? Itu tergantung kasusnya. Saya rasa tidak bisa dikatakan itu bisa berdampak pada setiap kasus. Saya pernah melihat kasus di mana sikap terdakwa terhadap hakim di pengadilan. Apakah mereka menunjukkan penyesalan? Apakah mereka meminta maaf kepada korban dalam kasus yang sensitif terhadap korban? Apakah benar mereka meminta maaf dan mengingkari kesalahan pada korban? Atau apakah ini seseorang yang akan berdiri di sana dan berkata, bahkan setelah dinyatakan bersalah oleh juri yang menjadi dasar sistem kita, saya tetap menyatakan diri saya tidak bersalah. Jadi saya bikin banding karena tidak melakukannya dengan benar. Itu jadi pertimbangan hakim. Menurut saya, sikap dan penyesalan kepada hakim sangat penting. Dan kemudian jika hakim tidak mengetahui beberapa dampak yang mungkin dirasakan korban, semua pernyataan dampak korban itu bisa sangat berpengaruh dan menyakitkan dan sangat-sangat sulit untuk didengarkan oleh semua orang hanya karena betapa traumatisnya beberapa kejahatan ini. Itu tergantung kasusnya. Tapi sih menurut saya pada akhirnya semua tergantung pada bagaimana terdakwa itu akan bersikap di pengadilan. Apakah sampai mereka akan meminta maaf atau mereka tetap akan mempertahankan bahwa mereka tidak bersalah setelah. Dan itu jelas dalam situasi persidangan. Tapi jawaban singkatnya, tergantung kasusnya. Tapi itulah beberapa faktornya. Dan ketika berbicara tentang jaksa dalam kasus ini, sekali lagi, ini bukan situasi di mana Anda mencoba mencari tahu siapa yang mengambil nyawa wanita muda ini. Kita cukup tahu apa yang terjadi dan kita tahu bahwa ada perpisahan dan semua hal yang menyertainya. Dan dia tak akan pernah kembali. Dia kehilangan nyawa dan masa depannya yang cerah pun hilang. Apa saja yang dipertimbangkan oleh jaksa dalam memutuskan apakah akan membuat kesepakatan agar tidak perlu menjalani persidangan. Namun, di saat yang sama, memastikan keluarga, komunitas, dan keadilan yang mereka cari atas orang tercinta yang telah hilang. Benar, tentu saja. Jadi pada akhirnya tergantung pada jadi mereka harus menjalani persidangan keluarganya. Saya yakin orang tua gadis muda ini akan hadir setiap hari. Keluarga mereka akan hadir setiap hari. Persidangan tetaplah. Persidangan saya Anda tetap harus membuktikan kasus Anda. Jadi Anda harus membuktikan kematian tersebut. Anda harus membuktikan pemuda ini melakukannya sengaja. Di persidangan ada autopsi dan foto-foto. Keluarga itu dipaksa duduk di sana setiap hari dan mengulang momen paling traumatis dalam hidup mereka. Saya yakin ada hal yang bisa dipertimbangkan untuk menghindari proses itu, yaitu mengaku bersalah. Tapi di saat yang sama, kamu harus punya angka. Dan maksud saya, sebuah angka hukuman yang memberi penutupan bagi keluarga dan keadilan untuk semua pihak terkait. Jadi jika kamu menemukan angka yang bisa menghindari persidangan, menghindari proses melelahkan bagi keluarga, dan merupakan angka tepat agar terdakwa mengaku bersalah, saya rasa itulah yang menyelesaikan semuanya. Tapi sekali lagi persidangan dia adalah persidangan dan kamu bisa punya rasa simpati. Kamu bisa punya simpati. Ini kamu bisa mempertimbangkannya di persidangan, tapi tetap harus membuktikan kasusmu dan menjalani semua yang terjadi. Dan itu bukan keluarganya akan ada di sana. Dan itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Dan jika ini akhirnya dibawa ke persidangan, dan katakanlah terdakwa mencoba peruntungannya dengan apapun itu, siapa yang tahu bukti apa yang akan muncul seiring proses ini berjalan? Jika ada putusan bersalah, siapa yang menentukan hukumannya? Itu sepenuhnya tergantung pada hakim pada saat itu. Hakim yang akan membuat keputusan. If you work
Jika kasus ini sampai ke pengadilan dari sudut pandang pembela dan jelas jika dia dinyatakan bersalah, maksud saya faktor-faktor yang meringankan yang saya sebutkan sebelumnya mungkin akan berperan lagi. Kamu mungkin akan mengajukan kembali dapat kita yang sam ke hakim untuk mencoba meringankan jumlahnya. Namun pada titik ini, kamu tidak bisa menghukum seseorang karena menggunakan haknya untuk menjalani persidangan. Namun perlu dipikirkan keluarga korban yang harus datang dan menjalani semua ini setiap hari. Jadi sekali lagi, kamu sudah akan bisa mencoba menurunkan angka itu sebanyak mungkin. Tapi guys, kamu tahu sekarang kamu telah dinyatakan bersalah oleh juri yang terdiri dari rekan-rekanmu. Itulah sistem kita. Pada akhirnya telah semuanya bergantung pada hakim. Ya, kita akan lihat perkembangan kasus ini. Masih sangat awal dan sangat tragis, benar-benar menyedihkan di Long Island. Chase Brown, pengacara pembela kriminal dan mantan jaksa, terima kasih sudah hadir di Law and Crime. Kami sangat menghargainya. Terima kasih atas undangannya, saya menghargainya. Untuk saat ini, Austin Lynch tetap berada dalam tahanan, didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.